Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Mari kita buka pengajian kita membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengajiannya, mari kita bentuk halaqah Bapak Ibu, karena sesungguhnya rahmat itu turun kepada halaqah yang mereka sama-sama menuntut ilmu, berzikir dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu kita merapat Bapak dan kita bentuk halaqah ya sesuai dengan sunnah Nabi dalam pengajiannya. Yang belakang bagi depan ini Pak. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang selalu beredar-edar di langit sana. Apabila dia melihat ada majelis ilmu, majelis zikir, maka dia pun memanggil teman-teman malaikatnya halum. Majelis zikir, majelis ilmu adalah taman-taman surga. Maka taman-taman surga ini disukai oleh para malaikat. Saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar bencana terjadi di sana sini. Ada gunung meletus, ada gempa bumi, ada tsunami, ada likuifaksi, ada penyakit, ada wabah dan sebagainya. Saudara kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pepatah Melayu lama mengingatkan kita, tidaklah pokok bergoyang kalau tidak ada angin yang berhembus. Tidaklah pokok bergoyang kalau tidak ada angin yang berhembus. Artinya segala sesuatu terjadi dengan sebab. Fa'atba'a sababa. Sesuatu itu diikuti oleh sebab. Ada api, ada asap. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang menumpang di rumah kita, dia selalu buat yang kita tidak suka. Dan perbuatan itu berkali-kali terjadi di depan kita. Kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita membiarkan begitu saja? Tentunya tidak. Kita akan mulai memperhitungkan, lalu akhirnya mengambil tindakan. Saudara, hari ini di muka bumi ini yang terjadi ini kebanyakan yang Allah tidak suka. Tapi manusia sangat suka. Maka saudaraku, jangan berharap Allah akan membiarkan kita begitu saja. Karena Allah bergelar Sari'ul Hisab, yang sangat cepat perhitungannya. Saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap maksiat dan dosa pasti mengundang bencana. Itu sebabnya Allah mengingatkan kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu musibah yang besar, karena itu tidak akan ditimpakan secara khusus kepada pelakunya saja. Saudaraku, dalam satu kisah dinyatakan bahwa ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menjatuhkan azab, malaikat ini lalu menyampaikan kepada Allah, "Alaysa fihi rajulun salih?" Ya Allah, bukankah di negeri itu ada orang saleh? Lalu Allah perintahkan, "Ibda' bihi." Mulailah dari orang saleh ini yang membiarkan, tidak peduli dengan kerusakan yang terjadi. Saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Malam ini kita akan membahas beberapa sebab turunnya bencana. Beberapa sebab turunnya bencana. Yang pertama adalah kasratul dzunub wal istighfar biha. Yang menyebabkan turunnya bencana itu yang pertama adalah banyaknya dosa dan orang menganggap enteng tentang dosa. Saya ulangi, Pak. Penyebab pertama turunnya musibah bencana adalah banyaknya dosa dan orang menganggap enteng dengan dosa. Hari ini saudara, dengan uang seorang yang jahat bisa jadi baik. Tanpa uang seorang yang baik bisa dibuat nampak jahat. Betul tidak, Pak? Sebagaimana mereka yang berkuar-kuar politik identitas. Pertanyaannya, apa ada orang tanpa identitas? Dan semua orang berpolitik pasti dengan identitas. Karena orang yang tak punya identitas tidak bisa berpolitik. Betul tidak, Pak? Betul tidak? Nah, maka saudaraku, hari ini seorang penipu sekalipun dengan uangnya, walaupun dia penipu berkali-kali, itu bisa dianggap baik. Seorang yang paling baik sekalipun, jika tidak punya uang, bisa dijadikan manusia yang paling jahat. Hal ini Allah tidak suka. Saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kacamata tasawuf, sebenarnya tidak ada dosa kecil. Cuma kita sering menganggap dosa kecil itu remeh. Padahal dalam tasawuf tidak ada dosa kecil. Semua dosa itu besar karena kita melakukannya di hadapan Allah yang Maha Besar. Betul tidak? Betul tidak? Contoh, saya kasih contoh. Ngupil Pak, ngorek hidung. Itu kan kesalahan kecil, betul tidak? Coba kita lakukan di depan raja. Itu kecil atau besar? Kecil atau besar, Pak? Maka saudara, ingat, api selalu bermula dari yang kecil. Tidak ada api langsung besar, dia bermula dari yang kecil. Maka orang yang terbiasa dengan dosa-dosa kecil akan terbiasa pula dengan dosa-dosa besar. Saudaraku, hadis menyatakan bahwa idza adnabal abdu, Rasulullah bersabda, jika seorang hamba melakukan satu dosa, kanat fi qalbihi nuqtatan sauda, maka di hatinya ada satu titik hitam. Kira-kira kita dalam sehari berapa buat dosa? Berapa? Coba mencuci gelas ini, coba. Bapak satu hari berapa buat dosa, Pak? Ada satu? Cuma satu? Ada berapa? Katakanlah kita satu hari buat 3 dosa. Berapa, Pak? 3 kali sebulan 90 kali setahun berapa, Pak? 1080, ya kan? 1080 titik kali 10 tahun berapa, Pak? 10.800. Kalau hati kita cuma sebesar ini, dibikin 10.800 titik penuh dah. Kalau 20 tahun berapa itu, Pak? 21.600 titik. Kalau 40 tahun 43.200 titik.
apa? Hitam. Ini Allah sebut, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian hati mereka menjadi keras seperti batu atau lebih keras lagi. Maka orang yang terbiasa dengan dosa keras hatinya. Dia tidak lagi merasa bersalah dengan dosa-dosanya, bahkan menganggap orang yang melakukan kebaikan itu sebagai pendosa. Apa kata Musa? Kata Fir'aun, wa qala Fir'aun da'ni aqtulu Musa. Biarkan saya bunuh itu Musa. Kenapa? Dia mau menyesatkan kita dari agama kita dan berbuat kerusakan di muka bumi. Coba bayangkan cara pandang orang yang penuh dosa melihat orang yang baik gimana? Itu contohnya Fir'aun. Ya, maka saya curiga dengan orang yang bicara jangan politik identitas, jangan-jangan dia tak suka agama. Ya, karena setiap Muslim identitasnya ya agamanya. Betul tidak, Pak? Iya kan? Kita bisa menukar alamat, bisa menukar nama, bahkan bisa menukar warga negara. Tapi sekali menukar agama, murtad namanya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan anggap enteng tentang dosa. Sekarang tengok Pak, orang biasa tak sholat-sholat, biasa tak Pak? Ketika ditanya apa itu istighfar, tak tahu. Banyak anak-anak tak tahu apa itu istighfar. Sementara kita pelajaran agamanya masih sibuk. Apakah kunut itu sunnah? Kelompok lagi bilang bid'ah. Padahal bid'ah itu bukan hukum. Tidak ada hukum agama itu bid'ah. Hukum itu hanya 5. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Tidak ada hukum itu bid'ah. Apa hukumnya bid'ah? Tidak ada. Jadi kalau ada yang bilang hukumnya bid'ah, nanti dia tidak baca fikih. Tidak ada hukum Islam itu, baca hukum fikih apa saja, usul fikih apa saja, tidak ada hukum itu bid'ah. Jangan kita habiskan masalah kita membahas orang yang sholat, orang yang beribadah, sehingga kita melupakan orang yang tidak sholat dan tidak beribadah. Saudara kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Pak, ada seseorang anak hanya karena salah masuk pesantren, habis 1 semester di pesantren, pulang ke rumah, celana bapaknya digunting-guntingnya semua. Bagaimana itu? Hah? Berakhlak enggak? Hah? Berakhlak enggak? Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, itu dosa. Itu dosa. Ada lagi yang mati-matian menyatakan ningkong itu cadar. Kalau tak bercadar tak sah imannya. Padahal tidak ada satu hadis pun yang menyatakan istri Rasulullah itu bercadar. Baik Aisyah dan seluruh istri-istrinya. Makanya Syekh Al-Azhar, ada lagi yang meragukan ilmu Syekh Al-Azhar. Ada lagi yang meragukan. Syekh Al-Azhar menyatakan apa? Cadar itu tidaklah wajib, tidaklah sunnah, tidaklah haram, tidaklah makruh, cuma mubah. Apa Pak? Cuma mubah. Nah, ketika kita mewajibkan yang tidak wajib, mensyar'ikan yang tidak syar'i, itu dosa.
Sama lagi ketika kita menyalahkan orang beribadah, akhirnya kita tak menyalahkan orang bermaksiat, karena kita lebih fokus kepada orang yang ibadah. Di kacamata sebagian orang, itu yang baca Yasin itu lebih berdosa daripada yang mabuk-mabuk. Kenapa dia tidak mencegah yang mabuk, tapi mencegah yang baca Yasin? Ada mana cara berpikirnya itu? Lebih mungkar yang baca Yasin ini di mata dia daripada yang mabuk-mabuk yang berzudi lokalisasi. Hah? Mana yang lebih salah? Sekarang saya tanya, Pak. Mana yang lebih banyak mudaratnya? Ada mudaratnya orang baca Yasin? Nggak ada. Baca tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surah Yasin. Ya, tafsir Ibnu Katsir itu termasuk kategori tafsir bil ma'thur. Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis. Kategori tafsir paling tinggi itu namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir wahyu dengan wahyu. Baik Al-Qur'an maupun hadis. Apa kata Ibnu Katsir dalam muqaddimah Yasin? Dia mengutip hadis Rasulullah. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran hatta yusbiha. Siapa yang membaca Yasin pada suatu malam, maka dia akan diampuni dosanya sampai besok pagi. Nabi menyebut satu malam. Sekarang saya tanya, Pak, malam Selasa malam dah, suatu malam dah. Malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, suatu malam. Malam Senin. Jadi di mana bid'ahnya? Di mana salahnya? Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan kita banyak dosa anggap remeh pula, terutama menyalah-nyalahkan orang ibadah. Hari lagi contoh Bapak Ibu. Orang tak sholat-sholat tak apa-apa rasanya hari ini. Banyak yang tidak merasa bersalah seperti itu. Tak sholat-sholat, tak puasa-puasa, tapi nanti Idul Fitri datang, kuehnya banyak, heboh hari rayanya. Allah suka tak seperti itu, Pak? Ini mengundang bencana. Atau orang yang beragama cuma 4 kali seumur hidupnya, Pak. Pertama dia lahir diazankan, ya, lepas itu dikhitankan. Pas itu apa? Tak beragama lagi dia, tak sholat-sholat, tak puasa. Ketika menikah dengan perempuan diangkatkan. Lepas itu tak jelas agamanya lagi, mabuk-mabuk, berjudi, diskotik, tak peduli, tak ikut pengajian rumah dekat masjid, tak sholat-sholat. Nah, baru dia mati di sholat jenazah kan. Kira-kira Allah suka tak dengan manusia seperti ini? Tidak suka. Nah, ini semua mengundang bencana. Saudara kita rahmati Allah. Yang kedua, al-mujaharah bil ma'asi wa idharul fawahish. Penyebab kedua turunnya musibah dan bencana itu adalah menampak-nampakkan maksiat. Ya? Menampak-nampakkan maksiat wal fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji. Seksualitas diekspos, hamil luar nikah dipestakan, membuat aurat dianggap biasa. Sekarang Pak saya tanya, siapa yang masih ingat dulu kalau tahun 40, 50, 60 bahkan sampai 80 Pak? Di satu kampung kalau ada yang berlaku sumpah atau mesum, hamil luar nikah, apa hukumannya Pak? Apa hukumannya Pak? Tak ada yang jawab, banyak bertanya. Apa hukumannya Pak? Hah? Sebelah sini. Berapa umurnya? Kita pernah tahu. Apa hukumannya Pak? Dulu kampung kita lah di Indonesia nih. Apa hukumnya Pak? Diusir dari kampung. Oh, betul tidak Pak?
Bukan saja manusia yang keberatan, hewan pun keberatan, betul? Tidak jarang dulu kalau di kampung itu ada yang hamil luar nikah. Itu harimau datang. Gajah datang. Betul tidak, Pak? Dulu di Bukit Jen itu, ini yang cerita langsung security yang kerja di situ. Ada beberapa malam selama seminggu, harimau itu keliling di satu rumah. Keliling. Maka diselidik-selidik, rupanya di rumah itu kumpul kebo. Setelah dikeluarkan dari Bukit Jen itu, barulah harimau itu tak datang lagi. Hari ini hamil luar nikah dipestakan orang. Besar-besar pula pestanya. Allah suka atau Allah marah? Ada pula lagi namanya kelompok LGBT. Ya, kaum sodo, lesbian, didanai pula dari luar negeri. Nah, makanya saya bersyukur ketika saya jadi ketua MUI dulu, boleh dihitung berapa pernikahan yang saya hadiri. Saya sangat selektif karena saya takut kehadiran saya sebagai ketua Majelis Ulama disalahpahami oleh umat. Karena ada kejadian saya tertipu. 3 bulan yang lalu saya hadir untuk akad nikah. 3 bulan kemudian ada undangan untuk akikah. Mana itu, Pak? Kalau saya sebagai ketua MUI datang, apa maknanya, Pak? Saya mendukung itu, betul tidak? Kalau ada imam masjid datang untuk acara seperti itu, apa artinya? Kalau ada Pak Haji, ada jemaah masjid datang ke acara situ, sudah tahu hamil luar nikah masih datang. Sebab ada kulai kambing yang sedap. Allah suka atau tidak? Allah jelas menyatakan dalam Al-Quran, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'. Allah tak suka yang tak elok itu dipamer-pamerkan. Tak sedap ya ceramahnya? Hah? Terlalu tinggi dosisnya? Ya. Ceramah kalau lawak-lawak saja tak ada isi, itu sia-sia usia kita. Boleh lawak tapi ada isi. Apalagi kalau melantur ke sana sini, sayang usia kita. Dakwah itu Islam, perbaikan. Maka Bapak Ibu kalau dengan ceramah tak ada perbaikannya, mungkin perlu diperbaiki lagi yang memberikan ceramah. Karena ceramah itu dakwah, dakwah itu perbaikan. Maka yang dibicarakan apa? Memperbaiki yang baik untuk menjadi lebih baik, memperbaiki yang belum baik supaya baik. Jadi kalau ceramah tak ada membahas tentang yang salah, maka dia tidak perbaiki. Contoh, saya membahas bagaimana hukum bersuci dengan air. Air ada berapa jenis? Ada yang suci dan mensucikan, ada yang suci dan tidak mensucikan, ada yang kena matahari. Ada perubahan di masyarakat. Tambah baik dalam masyarakat. Aman kalau ceramah fikih itu aman, pada ada masalah. Tapi unsur dakwahnya kurang. Makanya saya menasihatkan Ustaz Abu Somad, dia suka bahas fikih. Saya bilang, Ustaz, masalah umat ini bukan di fikih, tapi dipikir. Semua orang tahu sholat itu wajib. Semua orang tahu meninggalkan sholat itu haram. Tapi berapa orang yang sholat, berapa yang tak sholat. Jadi masalahnya bukan hukumnya yang tidak jelas, tapi pemikirannya yang sesat, menanggapi dan memahami apa itu sholat. Ini saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyebutkan Al-Quran dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam kejadian yang sebaik-baik kejadian.
Coba lihat saudara, dalam hal syahwat, coba lihat, hampir semua hewan, kepalanya tak jauh beda dengan kemaluannya, hampir sejajar, betul tidak Pak? Semua hewan hampir sejajar kemaluannya dengan kepala. Tapi babi lain. Kalau babi lebih sering lebih rendah kepalanya daripada kemaluannya. Ada pengamat babi tidak jadi? Makanya babi itu dari segi seksualitasnya lebih rendah. Yang betinanya pula lebih ganas daripada jantan. Salah satu diharapkannya babi itu seperti itu, karena yang kita makan akan mempengaruhi pola sikap, pola bertindak kita. Manusia akalnya, kepalanya jauh di atas, kemaluannya jauh di bawah. Maka artinya apa? Manusia dalam mencapai hasrat syahwatnya menggunakan otak, menggunakan hati dalam menyalurkan hasrat syahwatnya. Tapi hari ini sebagian manusia sudah seperti hewan, tidak pakai otak, tidak pakai hati, tak ada mati. Sudah tidak Pak? Hamil luar nikah itu prestasi atau aib Pak? Kalau aib diapakan Pak? Kalau aib diapakan Pak? Bu, ditutup-tutupi. Bukan dipamer-pamerkan di pesta-pesta. Iya kan? Coba kalau ada anak gadis hamil luar nikah dipestakan, lalu teman-temannya tahu dia hamil luar nikah dipestakan, apa pemahaman teman-temannya? Apa pemahaman adiknya? Ternyata hamil luar nikah tak apa, dia itu dipestakan mak bapaknya. Ya ayah saya pun datang ke acara. Berarti kalau saya buat tak apa. Kan itu pemahamannya, betul tidak? Maka saudara dalam Allah, semua itu mengundang bencana. Yang ketiga, zulmul ibad wa tasallut ala huquqihim. Penyebab turunnya musibah adalah kezaliman atas hamba-hamba Allah dan merampas hak mereka. Di mana banyak kezaliman, di situ akan banyak musibah. Di mana banyak kezaliman, di situ akan banyak bencana. Kenapa? Allah mengingatkan kita, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu pernah menyangka Allah lupa apa yang orang-orang zalim lakukan. Tengok Pak, Ariel Sharon siapa itu? Perdana Menteri Israel. Dulu menjadi Menteri Pertahanan, dulu menjadi panglimanya. Dia pernah membunuh ribuan orang Islam di dua kemah yang berbatasan dengan Yordania, yaitu kemahnya namanya Shubra dan Satila. Bahkan dia membunuh anak perempuan Palestina, yang anak kita ditembak langsung di depan mak bapaknya. Dia merasa tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi Pak? Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur sekejap, dan juga tidak pernah tidur lama-lama. Sedikit pun tidak. Sharon ini koma selama 8 tahun. Otaknya membusuk, tapi tak mati. Ya. Akhirnya yang badannya beratnya 100 kilo, ketika dia mati Pak, setelah koma 8 tahun, berat badannya cuma 25 kilo. Maka benar apa yang dikatakan oleh Mutawalli Sya'rawi, la yamutadh zalim bishulah hatta yantaqim Allah minhu. Tidaklah seorang yang zalim mati dengan mudah
sebelum Allah membalaskan dendam kepadanya atas kezaliman. Maka hati-hati. Apa kata orang saleh? Yanamu zalimu wal mazlumu muttabihun. Seorang zalim tidur, tapi yang dizalimi terjaga, mengangkat tangannya, berdoa kepada raja dari segala raja, kekuasaannya Malikul Mulk, raja dari segala raja, menuntut keadilan. Maka siapa yang sudah didoakan oleh orang yang dizalimi akan ada kebahagiaan dalam hidupnya. Hadis Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum fa innahu la hijaba bainahu wa bainallah. Takut kamu doa orang-orang yang dizalimi karena tak ada hijab antara dirinya dan Tuhannya. Sekarang banyak dah kezaliman, Pak. Banyak dah, Pak. Banyak tidak kezaliman di mana-mana. Mana yang lebih berbahaya, Pak? Orang yang garang marah-marah, mana yang lebih kejam, Pak? Orang yang garang marah-marah atau orang yang diam dan berdendam? Hah? Nampaknya diam-diam, pemayu-pemayu. Mana lebih berbahaya itu? Hah? Fir'aun itu kalau dari segi penampilan, Pak, tengok penampilannya. Fir'aun, ada yang kenapa, Pak? Itu, coba saya tanya, Bapak, Fir'aun itu gemuk atau kurus? Gemuk atau kurus? Ramses II, gemuk atau kurus? Kurus. Jadi orang yang kurus itu lebih berpotensi jadi Fir'aun. Maka beruntunglah saya tidak kurus. Coba tengok, Pak. Ya, nah, itu kezaliman. Berikutnya yang keempat, ta'yirul muslim wal istira' minhu wasyamata bihi. Itu adalah meremehkan orang Islam, menghinakan umat Islam, memperolok-olok umat Islam, dan memecah belahkan mereka. Ini semuanya mengundang bencana. Ada satu kejadian nyata di Arab. Jadi orang Arab tapi bukan Islam. Dia bilang, apakah Allah itu ada? Dia bilang, saya tidak percaya Allah itu ada, katanya. Lalu dia ambilnya Quran. Saya akan koyak Quran ini dalam 5 menit. Kalau memang Allah ada, Allah akan menghalangi saya untuk mengoyaknya. Dia koyak satu, lalu dia keromok-keromok. Dia koyak kedua, dia keromok-keromok, dia rendahi. Setelah itu, dia sakit sampai hari ini, Pak. Mulutnya tak bisa ditutup. Dari mulut dia keluar terus darah. Kejadian di Indonesia, seorang anak yang menganggap remeh orang tuanya dan remeh ibadah. Ketika mamanya sujud, karena tak dapat duit, dia pijak kepala mamanya. Akhirnya apa? Anak itu kakinya jadi kaki sapi dan tidak mau makan nasi lagi, jadi makan rumput dan daun-daunan. Tapi tak mati. Maka saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini siapa yang suka bola? Ada? Ada? Jangan-jangan Moroko ini naik karena terlalu lama umat Islam dihina-hina. Betul tidak, Pak? Ya, dihina-hina. Jadi saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad selamat. Karena mungkin di antara sebab menangnya Moroko ini ada dua Ustaz Somad, karena dia sekolah di Moroko. Saya kirim foto sama dia. Jadi saudara yang rahmatullah SWT. Karena begini, kita ini terlalu lama dihina-hina. Gambaran Islam yang dikatakan kasar, jahat, ya, kekerasan,
Hari ini kan sudah berbalik. Ternyata apa yang mereka lihat tak pernah ada di dunia. Setiap orang di Qatar sana berpikir untuk memberi sedekah dan nikmat memberi sedekah. Orang keluar dari stadion dapat makanan sebanyak-banyaknya, dikasih oleh-oleh. Bagaimana pemimpin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Jangan hinakan orang. Bahkan kepada tuah ayam nampak di kaki, apa Pak? Sama-sama. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa tahu. Ya, ini pepatah Melayu lama. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa tahu. Jangan remehkan orang. Kadang-kadang orang nampak remeh, selegeh kata orang Malaysia. Madesu, masa depan suram. Tapi kita tak tahu takdir Allah mungkin berkata lain. Dulu di Malaysia itu saya punya murid namanya Muhammad Ruslan. Orangnya kidal. Murid saya di Negeri Sembilan, orangnya tidak terlalu pintar, tapi baik dan sopan. Maka saya sering bawa dia ceramah-ceramah. Ya. Dan saya tidak menyangka dia akan jadi seperti hari ini. Ternyata hari ini dia menjadi Profesor Dr. Muhammad Ruslan, menjadi dekan pengajian studi Islam dan tamadun Islam di Universiti Malaya. Itu. Nah, hari ini orang-orang Barat banyak meremehkan Islam, banyak menghinakan Islam. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yuriduna yudfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan propaganda media mereka, mulut-mulut mereka. Tapi Allah selalu menyebut dalam beberapa ayat, walakinnallaha wallahu mutimmu nurihi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah menyempurnakan cahaya agama. Yang kelima, al-wuquf wal qati'. Berapa menit tadi, Pak? 5. 7. Sampai cepat aja. Penyebab yang kelima turunnya bencana adalah kedurhakaan dan sikap suka memutuskan silaturahmi. Hari ini banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Contoh Pak, kecil disekolahkan, dijaga, dikasihi, dibiayai, dikuliahkan, dicarikan pekerjaan. Kemudian ketika menikah dinikahkan. Tapi setelah menikah punya anak titip sama orang tua. Mula-mula membantu, lama-lama jadi pembantu. Durhaka tidak Pak? Dulu hari kerja saja dititip, sekarang hari Minggu pun dititip. Akhirnya orang tua yang ikut pengajian tak bisa ikut pengajian lagi. Awalnya membantu, lama-lama jadi tak ada yang menjawab. Mungkin tak terjadi kadang atau saya nampak aja yang lain. Ya. Ini penyebab bencana. Berapa banyak anak yang berhitung dengan orang tuanya, sementara orang tua tak pernah berhitung dengan anak-anak. Si ayah mengatakan kepada si istri sibuk, pinjam duit kau ya, nanti kalau ada duit mengalihkan. Pinjam 1 juta. Sudah 2 minggu lewat, sebulan lewat, datanglah si anak, mak, utang mak itu bila tak bayar. Jadi kalau ada anak macam ini, anak soleh atau anak setan ya? Ini durhaka. Berhitung pula dia dengan mak bapaknya. Kalau mak bapaknya berhitung, sanggup dia bayar? Ada lagi, dulu mahasiswa saya, dia pakai motor baru. Saya tanya, ini motor kamu? Iya Pak. Baru. Motor orang tua? Enggak Pak. Kenapa orang tua kamu tak suka pakai yang baru? Dia suka pakai yang lama.
saya tanya, ini cash atau kredit? Kredit Pak. Siapa yang bayar? Bapak saya. Siapa yang pakai? Saya. Loh, kamu enaknya bapakmu susah? Harusnya bapakmu yang bayar, bapakmu yang pakai. Kamu karena tidak bayar, pakai yang buruk, saya bilang. Apa jawabannya Pak? Iyalah Pak, kan kewajiban orang tua menyenangkan anaknya. Bayangkan. Kewajiban orang tua menyenangkan anaknya. Itu. Nah, di zaman Rasulullah SAW, seorang kaya karena kesusahan ekonomi meminta bantu kepada anaknya. Anaknya pelit, tambah pula menantu yang jahat. Akhirnya karena terpaksa, orang tua pun ambillah duit si anak ini. Si anak setelah tahu dapat laporan dari istri, langsung bergegas bertemu dengan Rasulullah dengan wajah yang marah. Lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi saraqa mali." Ya Rasulullah, ayahku mencuri duitku. Bayangkan bahasanya. Ayahku mencuri duitku. Langsung Rasulullah dengan wajah yang tidak senang, suara yang agak tinggi, Rasulullah berkata, "Anta wa maluka li abika." Rasulullah katakan, kau, dirimu dan hartamu punya bapakku. Maka tidak ada curi-curi. Dirimu dan hartamu punya bapakku. Begitulah anak ayam hari tak tahu diri. Ada lagi anak, saya tak izinkan bapak menikah lagi. Sejak bila pula anak punya izin untuk menikah, bapak menikah? Maknya dah meninggal lama, ya. Bapaknya sendiri, dah tua. Ketika dia mengatakan, "Ibu anak, kamu pun banyak anak perempuan. Saya kalau malam-malam nanti susah sakit, ayah pikir elok ayah menikah lagi." Sepakat anaknya bilang apa? "Aku bapaknya gagal lagi," kata anak perempuan. Nah, anak yang laki-laki, "Saya tak izinkan bapak menikah." Ini anak soleh atau anak setan? Hah? Anak soleh atau anak setan? Setan itu. Sehari pun ayah kita tinggal lagi di dunia ini, sehari mak kita tinggal di dunia ini, wajib kita bahagiakan, betul tidak? Ada anak perempuan bapaknya mengganggu, ada setan. Dia tidak tahu kalau orang tua yang paling ditakut apa? Kesunyian. Kesunyian dan kesendirian itu membunuh. Betul tidak Pak? Nah, ini banyak hari yang durhaka seperti itu. Dan memutuskan silaturahmi. Sudah dia menikah, tinggal jauh-jauh, tak pernah datang ke rumah orang tuanya. Datang kalau perlu duit saja. Betul tidak? Kalau sakit dipanggil tak datang. Oh banyak kerja ini, banyak kerja itu, banyak kerja itu. Itu Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum." Aduwwan lakum. Sesungguhnya sebagian daripada anak-anak kamu dan istri-istri kamu, kalau mereka tak dididik dan tak saleh, dia bisa menjadi bagian daripada musuh kamu. Saya kira itu saja Bapak Ibu rahmati Allah, masih banyak lagi, ada beberapa lagi sisanya. Pada kesempatan lain nanti kita akan teruskan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una fi dinina wa dunyana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal rasyidin. Allahumma ihdina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ashfina washfi mardana wa marda muslimina jami'an. Allahumma anfa'na asqamana wa haqqik amalana wa hassin maqasidana warzuqna dhurriyyatan salihah warzuqna dhurriyyatan thayyibah yad'u lana fi hayatina wa yastaghfiru lana ba'da wafatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.